Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik kami pejuang SBMPTN. Nah, di sini saya tampilkan soal kalorimeter ya. Soal kalorimeter, coba kita lihat persamaan termokimia pembakaran gas etilen. Nah, ini etilen itu sama dengan etena. Nah, ini reaksi pembakaran gas etilen. Apa arti dari reaksi ini? Artinya, kalau 1 mol etilen atau etena dibakar, maka dihasilkan kalor 310 kilokalori kalau 1 mol. Dengan mengandaikan efisiensi 60%. Nah, apalagi ini artinya? Efisiensi 60% ini artinya dari kalor yang dihasilkan pada pembakaran nanti, yang terpakai itu cuma 60%. Sisanya 40% lagi gimana? Lepas ke lingkungan. Nah, itu ya. Jadi dengan mengandaikan efisiensinya 60%, maka berapa massa air pada 20 derajat Celcius yang dapat diubah menjadi uap pada suhu 100 dengan membakar 1,12 meter kubik gas etilen. Jadi artinya gini, di sini ada 1,12 meter kubik gas etilen dibakar. Panas yang dihasilkan dari pembakaran itu, 60% dari panas yang dihasilkan pada pembakaran ini digunakan untuk memanaskan suhu air dari 20 menjadi berapa? Menjadi 100. Tapi bukan cuma sekedar memanaskan aja, sekalian diubah menjadi uap. Dari 20 dinaikkan ke 100, setelah 100 itu diubah menjadi uap. Jadi di sini ada dua penggunaan panasnya. Yang pertama digunakan untuk menaikkan suhu air dari 20 menjadi 100. Kemudian yang kedua, mau diuapkanlah air tadi. Nah, ketika dia berubah fase, ya suhunya tetap 100. Nah, yang ditanya, berapa banyak air yang bisa diubah menjadi uap itu? Nah, langkah pertama, kita harus tahu dulu berapa kalori yang dihasilkan dari pembakaran sebanyak sekian meter kubik etilen. Nah, itu kita cari ya. Nah, coba ingat ini tadi, kalau 1 mol dia dibakar, dihasilkan kalor 310 kilokalori. Kalau 1 mol. Sekarang kita lihat etilennya ada berapa mol. Nah, kita hitung. Kita tentukan dulu berapa mol etilennya. Mol etena atau etilen. Karena diketahui volume dalam keadaan STP ini, maka molnya adalah volumenya kita bagi dengan 22,4. 1,12 ini adalah meter kubik. Kita jadikan ke liter. Caranya kali 1000. Kali 1000. Nah, supaya jadi liter, baru kita bagi dengan 22,4. Ayo, coba kita hitung ya. Ini caranya gini. 1,12. 1,12 kita kali 100 lah dulu ya. Ambil 100 dari sini. Itu 112. 112 bagi 22,4 itu 5. 5 kali 10 tadi, maka 50 mol. 50 mol lah di sini etilen yang dibakar. Kalau 1 mol etilen dibakar dihasilkan kalor 310 kilokalori. Kalau 50 mol, maka kalor yang dilepas atau kalor yang dihasilkan dari pembakaran etilen, ya, kalor dari pembakaran etilen ini jadi berapa? Nah, kita hitung. Kalor dari pembakaran etilen tentu 50 kita kali dengan 310 kilokalori. Coba kita kalikan. Kalau 5 kita kali 31, 155. 155. Ini ya. Karena ada 02, nah ini nolnya 2 kilokalori. Nah, inilah kalori yang dihasilkan dari pembakaran 50 mol etilen. Dari kalori yang dihasilkan ini, yang terpakai cuma 60%. Berarti berapa kalori yang benar-benar dipakai
untuk memanaskan air. Nah, kita cari ya, berapa kalori yang dipakai untuk memanaskan air. Tentu 60% dari sini. Artinya 0,6 kita kali 15500. Ayo, coba kalikan aja. 155 kali 6 dulu ya. Nah, ini 6 kali 5, 0, 3. 6 kali 5 lagi 30, tambah 3 tadi 3. Ini 9. Nah, 930 kalau 6 kali 155. Nah, kalau kita tambah nolnya 2, 93.000 kali 0, lagi berarti tinggal nambah 1 nol. Maka 9.300 lah 9.300 kilokalori lah kalor yang benar-benar dipakai untuk memanaskan air. Nah, sekarang yang ditanya berapa banyak air yang bisa dipanaskan. Ya, kita gunakan rumus Q sama dengan M dikali C kali delta T. Rumus ini kita pakai kalau prosesnya cuma satu. Kalau cuma satu, hanya terjadi kenaikan suhu. Tapi di sini airnya bukan cuma dinaikkan suhu, selain dinaikkan suhu, diubah menjadi uap. Untuk mengubah uap dari cair menjadi uap itu juga butuh kalor. Nah, maka di sini tambah lagi. Tambah C uap. Nah, nggak pakai delta T. Nah, kenapa? Karena suhunya tetap. Tambah C uap saja. C uap dikali. Nah, karena dia kan 540 itu kalau seandainya dia 1 kilogram. Ini kan kita belum tahu berapa kilogram. Kalilah sama masanya lagi. Kali sama masanya lagi, ya. Nah, kenapa nggak dikali delta T? Karena suhunya tetap. Dah, kita tinggal masukkan. Yang kita mau cari M sekarang ya. Nah, Q-nya 9.300 kilokalori. Kemudian M di sini nanti satuannya langsung kilogram. Lah, kok bisa langsung kilogram? Biasanya gram. Lihat satuan kalor jenis. Satuan kalor jenis ini kilokalori per kilogram. Satuan dari kalor uapnya 540 kilokalori per kilogram. Jadi langsung dapat kita nanti kilogram. Nah, C kalor jenis air 1. Ini ya, 1. Kenaikan suhunya dari 20 menjadi 100, berarti 80. Nah, pada saat di sini tidak ada kenaikan suhu. Tidak ada kenaikan suhu, maka cukup kalor uapnya 540 dikali M. Nah, itu dia ya. Jadi ini 9.300 sama dengan 540 M tambah 80 M. Berarti 620 M. Berapa M-nya? Maka M-nya adalah 9.300 dibagi 620. Maka ini dapat kita 15 kg. Berarti 15 kg lah air yang bisa dinaikkan suhunya. Jadi ingat sini, proses yang terjadi ada dua, yaitu yang pertama proses kenaikan suhu, yang kedua perubahan fase dari cair menjadi uap. Itu juga butuh kalor ya. Oke, jadi kalau begitu jawabannya adalah cantik. Nah, adik-adik, ini soal tentang kalorimeter ya. Nah, jadi coba betul-betul dipahami. Baik, terima kasih. Jangan lupa kita kembangkan terus channel ini ya, untuk kepentingan bersama dengan cara klik like, kemudian subscribe dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.